Ya pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengajukan gugatan pra-peradilan. Gugatan diajukan pada Jumat 10 Januari 2025 lalu. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengajukan gugatan pra-peradilan. Gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025. Langkah hukum kita belum bicara ke situ. Tentunya tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa kita mengajukan pra-peradilan. Kita minta agar diberikan waktu agar kita bisa uji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristianto. Gugatan ini dibenarkan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto. Nantinya Juyamto akan memimpin langsung sidang ini sebagai hakim tunggal. Sementara sidang perdana akan digelar pada Selasa 21 Januari 2025. Ya memang benar bahwa pada hari ini Jumat tanggal 10 Januari 2025 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima permohonan pra-peradilan dari pemohon Hasto Kristianto dan diregister dengan nomor perkara 5 Pitpra 2025 PN Jakarta Selatan. Oleh Ketua Pengadilan telah ditunjuk hakim tunggal, yaitu saya sendiri Juyamto SMH, dan tentu telah menetapkan hari sidang yang pertama yaitu tanggal 21 Januari, hari Selasa. Sebelumnya KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024. Kasus korupsi tersebut juga menyeret Harun Masiku sebagai tersangka, namun sampai sekarang Harun Masiku masih buron. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara usai memeriksa Hasto Kristianto, pemirsa, KPK melalui juru bicaranya Tessa Mahardika menyebut KPK tidak melakukan penahanan Hasto karena tim penyidik KPK masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang hingga kini masih belum memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya Saudara Saiful Bahri, ada juga Saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ya, sebelumnya pemirsa, Hasto Kristianto ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan perkara yang menjerat Harun Masiku. KPK sebut miliki bukti Hasto memerintahkan Harun melarikan diri saat operasi tangkap tangan pada 2020 silam. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap bersama Harun Masiku. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK menyebut juga menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelpon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya
di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Pada Desember 2024, Harun Masiku genap 5 tahun sebagai buronan. Kasus suap Harun Masiku berawal saat upaya menggantikan Nazarudin Kemas, anggota DPR RI terpilih yang meninggal sebelum dilantik. Pada 2 Desember 2019, Harun Masiku diduga melakukan upaya suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya. Namun pada 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara Harun Masiku kabur dan menjadi buronan internasional. 10 Juni 2024, KPK memeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 24 Desember 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.